Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Setiap kita dan siapapun yang pernah singgah di permukaan bumi ini menginginkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu ternyata diasumsikan oleh setiap orang berdasarkan prediksi dan pemahamannya. Ada yang memahami kebahagiaan itu di dalam harta, tahta, dan strata. Apapun kefahaman kita tentang kebahagiaan, ternyata yang hak dan berhak menentukan kebahagiaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitpun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menaruh kebahagiaan itu di dalam harta, tahta, dan strata. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyimpan kebahagiaan itu di dalam agama. Dan Al-Quran pun juga telah menjelaskan, wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan iktiba ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad, maka sungguh benar-benar al-faza fawzan 'azima, dia akan berada dalam puncak kebahagiaan, puncak kesuksesan. Hanya dalam agamalah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dan ternyata kebahagiaan agama hanya akan bisa dirasakan kelezatannya ketika seseorang mengamalkan agama menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Belum beriman di antara kalian, siapapun kalian, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sebelum kemudian hawa nafsunya disandarkan mengikut taba'an lima ji'tu bih, terhadap apa yang aku bawa, yakni ad-dinul haq, dinul Islam. Maka sebenarnya inti daripada perkuliahan kita ini adalah untuk membentuk diri kita secara Islami, yang mana kemudian pribadi Islami itu nampak dengan al-amilun wal muamalatun. Dia menjadi orang yang paham dan mengamalkan apa yang difahaminya. Karena sebagian maqalah menjelaskan, ad-dinu ma'mulan laisa ma'luman. Agama itu adalah ma'mulan, wujud di dalam amal, bukan hanya sekedar hiasan, bukan hanya sekedar kaligrafi ataupun selembar kertas, tidak. Tetapi agama itu muncul di dalam diri kita, hadir di dalam diri kita. Seberapa banyak kita aplikasikan, maka sebenarnya seperti itu dan sebanyak itulah agama pada diri kita. Alhamdulillah, pembelajaran dan perkuliahan kita adalah usaha dan upaya kita semua untuk lebih mendalami tentang Al-Quran dan hadis. Namun serta-merta hal tersebut tidak bisa terlepas daripada pembelajaran bahasa Arab. Karena makalah yang lain menjelaskan, al-lughatul arabiyyah miftahul ulumud diniyah. Maka kami tetap akan includekan dalam perkuliahan kita tentang Quran, perkuliahan kita tentang hadis, diinkludkan karena mau tidak mau persoalan bahasa Arab, ilmu nahwu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, ini semua nanti akan masuk include di dalamnya. Dan insya Allah kami akan menayangkan slide berikut untuk kemudian sama-sama kita mau mengulas, menanamkan fondasi yang kuat sehingga nantinya kita tidak akan tergiring oleh pemahaman-pemahaman yang keliru. Kita saksikan slide berikut.
motivasi belajar, motivasi kuliah akan terbentuk ketika kita melakukan berbagai inovasi. Dan inovasi yang berusaha kami tampilkan dalam perkuliahan ini berharap akan lebih meringankan segala proses perkuliahan kita. Maka kalian sebagai mahasiswa seharusnya lebih inovatif nantinya ketika melakukan presentasi ataupun berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Intinya, meskipun kita kuliah di daerah kita sendiri, di kampung kita sendiri, tapi untuk persoalan inovasi kita tidak boleh harus kalah dengan mereka yang kuliah di luar negeri sekalipun. Dan dengan demikian kita tidak akan terbebani dengan perasaan jenuh ataupun juga sampai harus bersedih. Sekarang kita akan masuk kepada materi. Yang sering muncul di dalam kehidupan kita adanya perselisihan karena berdiri di tempat yang berbeda. Otomatis perselisihan itu akan muncul. Coba kita lihat pada slide berikut. Terjadi ikhtilaf, perselisihan. Makhtilafun, apa yang menjadikan perbedaan? Padahal sebenarnya intinya ini kita mau cari ini adalah watasyabuh, persamaan yang kemudian nantinya akan membawa kedamaian. Makhtilafu wattasyabuh, apakah perbedaan dan persamaan daripada al-hadits was sunnah? Kalau kita melihat dari segi etimologisnya, al-hadits adalah sesuatu yang lekat pada diri tetapi tidak nampak, seperti pemberitaan, ucapan, keterangan dan sebagainya. Dan sunnah adalah yang ternampak pada diri kita, terlebih lagi kepada Rasulullah SAW. Ketika orang-orang berdiri di etimologis, maka insya Allah mereka tidak akan pernah mendapatkan titik temu. Mereka hanya akan senantiasa berselisih. Sering kami sampaikan, ada 7 tahapan pola kajian untuk menentukan satu kasus, satu keadaan itu. Tadi kita melihat etimologisnya seperti apa. Di situ ada ikhtilaf, ada perselisihan. Yang kita mau cari di sini adalah persamaannya untuk kemudian kita bisa menemukan solusi ataupun jalan keluar. Ternyata naik dalam terminologinya bahwasanya al-hadits was sunnah itu adalah ma adyafu ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw nahwiha. Terminologi daripada hadits dan sunnah kita akan dapatkan, boleh kita lihat di kursornya, yakni ma adyafu, apa yang datangnya, yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qaulan berupa perkataan,
au fi'lan ataupun perbuatan, au takriran atau sikap diam dan juga semacam ketetapan au nahwin atau sesuatu yang semisalnya. Dengan demikian kita tidak boleh dangkal memahami tentang persoalan hadis. Maka di sini kita akan melihat ternyata banyak sekali akan muncul di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita akan melihat dengan kacamata ilmiah. Terlalu pagi, terlalu dangkal, terlalu cepat seseorang mengatakan bid'ah. Karena yang mereka pahami bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak disabdakan oleh Rasul, sesuatu yang mereka tidak temukan dalam kitab hadis. Padahal jangan sampai hal tersebut tidak terjadi, tidak kita temukan, tetapi ternyata dalam kitab yang lain dijelaskan tentang persoalan-persoalan tersebut. Maka akan terbagi 3 cabangan-cabangan daripada hadis. Di antara 3 cabangan itu nantinya pun juga akan mengurai daripada persoalan-persoalan yang selama ini diperselisihkan oleh kebanyakan orang. Kita melihat yang pertama, yakni qaulan. Perkataan Nabi disebut hadis. Maka sunnah ataupun juga hadis yang bersifat qaulan ataupun qauliyah akan kita temukan, kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis. Tetapi jangan sampai dengan sebab kita tak menemukan hal tersebut dalam kitab hadis, kita langsung menjudge, menghukumi, mengklaim, mengkritisi orang-orang di sekitar kita, mengatakan itu bid'ah, sesat, khurafat, neraka, tsumma naudzubillah. Itu bukan wilayahnya kita untuk menentukan. Kalau kita tidak menemukan dalam kitab hadis, maka kita akan melihat jangan sampai hal tersebut adalah sunnah ataupun hadis yang bersifat fi'lan, yang bersifat fi'il, perbuatannya Rasul. Beliau tak ucap, beliau tak sampaikan, dan kita tidak temukan di kitab hadis. Tetapi kita akan temukan dalam kitab sirah, kitab Khulasah dan sebagainya. Kitab-kitab yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi, tidak disampaikan oleh Rasul dalam perkataan, tetapi Rasul buat, maka sebenarnya itu juga tingkatannya sama dengan hadis. Lanjut yang ketiga, Rasul tak ucap, kita tak temukan juga dalam kitab sirah. Jangan terlalu cepat, terlalu pagi, kemudian mengatakan itu bid'ah, sesat dan sebagainya. Di dalam cabangan hadis yang ketiga ada yang dikatakan takriran. Kita tak menemukan dalam kitab hadis, kita tak menemukan dalam kitab sirah. Maka kita harus banyak-banyak mengkaji lagi, menelaah, mendalami tentang hayatus sahabat. Sekian banyak sahabat Nabi, 124.000 orang di antara mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafsirkan satu orang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak diucap oleh Nabi, tak dilakukan oleh Nabi, tetapi sahabat buat. Rasul masih hidup, sahabat buat.
Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memilih untuk diam saja. Beliau tak menegur, beliau tak melarang, beliau tak menghukumi. Beliau diam, maka itu pun juga sunnah. Yang paling aneh adalah dulu Rasul tak tegur sahabat lakukan itu. Datang-datang kita orang belakangan, umat akhir zaman, langsung menetapkan hukum bid'ah, khurafat, sesat dan sebagainya. Subhanallah. Siapa sih kita? Seolah-olah kita menganggap diri kita lebih pantas untuk menjatuhkan hukum ketimbang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedangkalan-kedangkalan seperti inilah yang kemudian perlu kita kaji lagi, perlu kemudian kita lebih memahami dalam pandangan ilmiah, dalam pandangan kajian yang sistematis, supaya kita tidak berada dalam kebingungan seperti pada slide itu. Satu orang yang berada di atas buku tetapi ternyata sendiri dia pun juga dalam keadaan bingung. Dia karena apa? Karena dia sendiri tidak memiliki landasan yang kuat. Kita lanjut dengan kedudukan hadis di dalam Islam. Bahwasanya hukum dasar yang dijadikan dalam Islam ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak bisa hanya dengan Quran saja. Kemudian kita mau mengingkari hadis. Sempat juga sih ada viral beberapa tahun yang lalu. Di Kota Palopo ada aliran yang mengatakan ingkar sunnah. Dia katanya mau langsung kepada Quran saja. Dia tak mau kepada hadis. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana kita bisa wudhu dengan benar? Bagaimana kita bisa amal agama dengan benar? Kalau kita tidak merujuk kepada hadis. Maka dua hal ini dijadikan hukum dasar di dalam Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjelaskan dalam Al-Quran. Kita lihat ayatnya, kita lihat slide-nya. Ya, anak panahnya kita lihat. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini Rasul telah diperintahkan oleh Allah. Ya Rasulullah, katakanlah, jikalau kalian itu mengaku cinta kepada Allah. Banyak orang kan bilang, ya saya cukup dengan Allah saja, mengaku cinta kepada Allah. Padahal cinta kepada Allah ini adalah cinta yang bersyarat, bisyarti fattabi'uni. Syaratnya ini adalah ikutilah Rasul, ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya yang kita mau ittiba? Yakni qauliyahnya, kemudian fi'liyahnya dan takririyahnya. Itu semua adalah sunnah. Kalau kita sudah benar menentukan semua itu, maka akan datang kepada kita yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Syarat kita untuk dicintai oleh Allah adalah ikut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu saja, wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan kalian dzunubakum, dan dosa-dosa kalian. Di sini dalam bentuk jamak, dzunub, laisa dzambun, bukan hanya satu dosa, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kalau sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyaratkan cinta kepadanya itu dengan kita benar-benar mencintai ittiba kepada Rasul, maka masihkah kita mau menutup celah? Masihkah kita mau mengurung diri untuk tidak mau mengikut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ayat yang lain pun juga telah menjelaskan garansi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
laqad sungguh benar-benar kana telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasul itu tadi, perkataannya, perbuatannya, dan sikap diam Rasul, uswatun hasanah, adalah contoh syuri tauladan yang baik bagi kalian. Kenapa kita mau ikut sama Rasul? Karena sangat luar biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Garansi itu diperkuat dalam ayat berikutnya, wa ma yantiqu anil hawa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu, bahkan tidak diam anil hawa. Karena itu kalau berdasarkan dengan dorongan hawa nafsunya, sedikit pun tidak. In huwa, kecuali dia Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatannya, dalam setiap ucapannya, bahkan sikap diamnya, illa wahyu yuha, adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Maka satu hadits daripada Al-Baihaqi telah menjelaskan, wa akhraja Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a, man tamassaka bi sunnati 'inda al-fasadi umma falahu ajru 100 syahid. Ternyata konsekuensi daripada berpegang teguh dengan sunnah dan orang-orang yang istiqomah dalam sunnah akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Al-Baihaqi, man tamassak. Jadi mumassak di sini, boleh kita lihat kursornya. Mumassak di sini, tamassak ini mumassak, bukan hanya sekedar dipegang, didekap, dipeluk dengan erat. Kalau digigit dengan gigi geraham, saking tidak mau lepasnya. Bisunnati, dengan satu sunnahku saja, kata Rasul. Satu sunnah yang mana diinginkan oleh Allah, seluruh hidup kita ini bernilai ibadah. Kapan bisa bernilai ibadah hidup kita ini? Katanya kita mau amal Al-Quran, katanya kita mau berpedoman kepada Al-Quran, tapi ternyata kita jalani hidup kita ini berdasarkan kemauan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayyi liya'rifun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan dari bangsa jin dan manusia, Allah berfirman, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku. Maka ternyata totalitas umur kita seluruhnya adalah untuk Allah. Semua hidup kita ini untuk Allah. Terkadang di sunnah ini orang salah paham. Ya, seluruhnya untuk Allah. Sampai terkadang seorang petani katakan, wah kalau seluruhnya untuk Allah, seluruhnya untuk ibadah, lantas bagaimana dengan kami yang harus ke sawah? Bagaimana dengan kami yang harus ke pasar, ke toko, ke kebun, dan sebagainya, ke kantor? Inilah kelirunya kita di dalam mengamalkan agama. Menganggap bahwasanya ibadah itu hanya ketika sholat, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Tidak. Yang diinginkan ini adalah mulai daripada bangun tidurnya kita sampai tidur kembali 24 jam, semua bernilai ibadah. Maka kalau semua aktivitas kita itu mengikut kepada sunnah, maka akan bernilai ibadah. Wa fi mukhtaliful makna, dalam makna yang lain sebenarnya orang-orang harus merasa rugi ketika dia berpaling daripada sunnah. Kenapa? Tidak akan bernilai ibadah, dan akan sangat merugi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata seperti inilah butuh perjuangan. Satu sunnah saja di sini dikatakan disunnati,
dengan satu sunnahku endal fasadi ummah. Ketika umat ini dalam keadaan rusak. Kapan itu rusaknya umat? Rusaknya umat itu ketika sunnah itu dilecehkan. Ketika sunnah itu diremehkan. Orang yang menghidupkan sunnah itu dipandang asing, dipandang aneh. Dan siap-siap saja kita untuk menerima konsekuensi itu. Mau dikucilkan, mau digunjingkan, mau disepelekan, dilecehkan, terserah. Yang penting Allah ridho kepada kita. Karena keridhaan Allah ini ada di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ganjarannya falahu ajr. Ganjaran bagi orang yang mau menerima konsekuensinya. Hatinya terkoyak-koyak karena agama. Hatinya terkoyak-koyak karena berpegang teguh kepada sunnah. Ajr, ganjarannya mi'ati syahid. 100 orang mati syahid. Ingat ini ada kata mi'ah. 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid saja jaminannya surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang-orang yang mau menanggung perasaannya, mempermalukan dirinya untuk agama. Maka nanti kelak dia akan dimuliakan oleh Allah. 100 mati syahid akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka Masya Allah, sekarang kita mau tanya dalam diri kita, bahwasanya sempurnanya agama itu dalam diri kita bukan seberapa banyak yang telah ikut, yang telah menempel status-status keagamaan itu telah menghiasi nama kita di depan dan di belakang nama kita. Sebuah maqalah menjelaskan ad-dinu laisa ma'lumat walakinnahu ma'mulat. Agama itu bukan hanya sekedar maklumat, pengumuman, sertifikat, ijazah, gelar dan sebagainya, walakinnahu ma'mulat. Tetapi kalau kita mau melihat agama pada diri kita, kita tanya seberapa banyak amal agama yang telah wujud dalam diri kita. Mulai bangun tidur, jangan dianggap ini pelajaran anak TPA. Doa ini, doa anak TPA. Masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Masya Allah, kalau ini dianggap remeh, sebenarnya kita telah kehilangan keutamaan untuk mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Semoga ini bisa menjadi dasar untuk menguatkan kita dalam melihat perjalanan hidup ini, menata hidup kita dalam syariah dan sunnah. Dan sekali lagi, semoga kita tidak mudah termakan oleh doktrin-doktrin yang terlalu cepat menjatuhkan hukuman, mengatakan orang bid'ah, sesat, khurafat, neraka, tsumma mungkin mereka baru membaca 1-2 buku, itu pun buku bukan kitab, kemudian terlalu berani menjatuhkan hukum seperti itu. Sekali lagi, kita mau membuka cakrawala berpikir kita, dan kita akan aplikasikan semua yang telah kita lihat, semua yang telah kita pelajari dalam keadaan kita, dalam suasana dan keadaan yang terupdate. Kalau Ramadan, maka kita melihat untuk kemudian kita kaji, kita diskusikan, seminarkan tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang keadaan yang telah berlangsung dalam sholat, dalam puasa, zakat dan sebagainya. Dan kita melakukan observasi nanti, datang kepada orang awam, bagaimana tanggapan dia tentang hadis yang dimaksudkan. Kemudian kita mencari referensi, sehingga insya Allah perkuliahan kita, seminarnya kita akan semakin berkualitas. Aura akademisi kita akan lebih nampak, dan insya Allah analisis kita ini akan bermain. Kita tangguhkan dulu perkuliahan kita. Setelah ini kita akan membuka section interaktif. Ila liqa'i ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.